Oke Pak Jenderal, penutup Pak Jenderal, silakan kasih kata penutup. Kemudian nanti ada Menir Alengso dari Belanda akan tutup dalam doa. Siapa? Ya, nggak sampai subuh. Nggak sampai subuh. Jadi Oke, begini, silakan Pak Jenderal, tutup. Ya, Closing. kita sudah mengupas secara makro ya 10 paradigma nasional. Nah, kita harus mengembangkan ini, dan ini harus menjadi materi pembinaan dan pembangunan kekuatan nasional. Tanpa ini negara ini pasti hancur lah. Sudah dapat dipastikan hancur. Karena TNI kita ini juga tidak banyak, ya, jumlahnya juga terbatas. Kekuatan yang paling dasar, kata Sun Tzu ya, apabila gabungan dari kekuatan tentara dengan rakyatnya. Nah, bagaimana rakyat kita ini jangan terpengaruh khilafaisme, tapi terpengaruh, dia harus tetap utuh jati dirinya, ya, yang Pancasilais, dan tetap setia kepada amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itulah harapan kita dan menjadi atensi kita juga. Ya tadi kan gimana mau direalisasikan? Ya di keluarga, di kelompok lingkungan kita, ya komunitas kita, kalau perlu masyarakat kita, ya di klaster-klaster, di lingkungan pekerjaan kita. Nggak apa-apa kita berdiskusi kan. Tapi kalau berdiskusi ada patokannya, saya kira lambat laun juga mereka akan memahami dan mengerti. Sehingga muncul. Tapi itu tadi pesan, kita nggak bisa menggunakan power, tapi menggunakan empower. Bagaimana memberdayakan. Kalau sudah menggunakan power, itu otoriter. Jadi tadi seperti Pak Habib Rizik, dia ditangkap atau dibiarkan? Ini apakah? Kan itu pertanyaannya pasti punya alasan masing-masing. Kalau ditangkap, dengan ditangkapnya dia, mungkin ya istilahnya gebrak-gebrak rumputnya, ularnya keluar. Sehingga kita sudah bisa baca, kalau negara, pemerintah sudah bisa baca kan, oh kekuatannya cuma sekian. Ternyata ada juga yang tidak setuju dengan paradigmanya mereka, gitu loh. Hati-hatilah, namanya peperangan informasi. Nggak punya senjata, katanya punya senjata. Komnas HAM ini pun kalau menurut saya ya, harusnya dia sudah terlibat sejak awal. Ya kan? Jangan sudah terjadi, dia cari-cari perkara. Itu namanya bukan Komnas HAM, itu namanya. Sekarang kalau polisi dibacok seperti kemarin lah, kan saya bilang apa? Kalau teroris mati, ya rakyat sipil mati, human right. Tapi kalau polisi yang mati, TNI yang mati, it is right. Buktinya itu yang dibacok itu, mana Komnas HAM juga nggak nongol itu batang hidungnya. Karena mereka ini juga jangan-jangan sudah pesanan, ya, gitu loh. Nampak sekali. Ya, kalau mau ikut terlibat, gitu loh. Seperti di peacekeeping itu, mereka terjun dengan pasukan yang ada di depan. Jadi dia bisa melihat mana yang melanggar HAM atau yang mana enggak. Justru mereka ini pelanggar HAM kalau menurut saya, membiarkan terjadinya pelanggaran HAM. Sama aja melanggar HAM. Seharusnya udah diantisipasi lah. Kedatangan beliau itu akan terjadi pelanggaran HAM sudah tahu. Tapi supaya ada mungkin kerjanya, ya supaya ada kayak seolah-olah dia berbakti, ya kan? Dicari sudah terjadi. Kalau jagoan ikut polisi sana, dampingi polisi itu. Itu baru jagoan. Ya seperti IRC itu kan, lihat mereka ikut masuk dia melihat bagaimana terjadinya pelanggaran di sana kan gitu. Ini malah enggak mencari-cari gara-gara aja. Ya, kan? Nanti besok lebih banyak yang mampus, bertanggung jawab dia. Jadi ini yang apa saya bilang, kita nggak akan selesai sampai akhir zaman kalau nggak ada solusinya. Makanya kemarin Pak Paul bilang rekonsiliasi. Apa bisa rekonsiliasi dalam situasi kayak gini?